Shalom Super Kids. Shalom. Wah, pada semangat ya. Wah, Kak Kozi bisa melihat adik-adik penuh dengan sukacita. Yuk, sebelum kita mau ibadah, kita mau apa dulu ya Kak Meli ya? Kita mau doa dulu dong. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ikutin Kak Kozi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini sebentar kami akan memuji, memuliakan namamu. Tuhan tutup bungkus ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke, yuk sekarang kita mau yel-yel dulu yuk Airin sama Kameli. Ayo. Oke, dalam hitungan ketiga lagi ya kita ambil posisi 1, 2. Apa ya habis ini ya? 3. Oke, semuanya sudah siap? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk, kita mau gerakan tangan kita, gerakan kaki kita. Siap? Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertegun, mengejar semua harapmu, mengejar semua citamu. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk semuanya kita lebih semangat lagi, oke? Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapmu, mengejar semua citamu. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Yuk semua tepuk tangan yuk. Yuk tepuk tangan lebih lagi ya, di atas kepala. Hidupku, Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan
pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih pada semangat kan? Yang masih semangat katakan saya. Yuk ikutin gerakannya kita. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Yuk sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Katakan, ku beri yang terbaik. Sekali lagi ya, kita mau katakan, ku beri yang terbaik. Oke,
sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk ambil sikap yang termanis, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar aku setia untuk melayani-Mu. Bawa aku Bapa dalam rencana-Mu. Jadikanlah hidupku berkenan di hati-Mu. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Oke adik-adik, kita sama-sama mau angkat tangan kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ajar aku setia untuk melayani-Mu. Bawa aku Bapa dalam rencana-Mu. Jadikanlah hidupku berkenan di hati-Mu. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku yang harum dan yang terbaik bagi-Mu. Ini yang ku punya. Oke adik-adik, Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita semua. Jadi sudah sepatutnya kita juga mempersembahkan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan Yesus.
persembahanku, yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya, ini yang ku punya, ini yang ku punya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Adik-adik boleh ikutin kakak ya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Yesus Raja, Yesus mulia. Ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku, yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya, ku berikan hidupku Tuhan sebagai persembahanku, yang harum dan yang terbaik bagimu. Ini yang ku punya, ini yang ku punya, ini yang ku punya. Saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids. Wow, kakak tadi udah lihat adik-adik Super Kids semuanya semangat banget memuji Tuhan. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya udah siap ya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar boleh berbuah dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kayak yang ada di judul di YouTube ini, judul firman Tuhan pada hari ini adalah kalau aku diperlakukan jahat. Terus ada tulisannya juga nih, menjadi putih di dalam hitam. Wah. Oke adik-adik, akan ada beberapa poin nih. Jadi kakak minta buat yang udah bisa membaca dan menulis, yuk siapin coba buku catatannya. Terus Kak Yohan minta sama mama papa di rumah untuk bantuin anaknya ya mencatat dan membaca ayat yang nanti akan kita baca bersama. Oke, sudah siap semuanya ya? Sekarang
kakak mau bahas dulu tentang hitam dan putih. Nah, putih ini kakak ibaratkan sebagai kasih, katakan kasih. Nah, di situ kita mau baca ya, ayatnya ada di Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, di sini Tuhan itu menegaskan bahwa kita harus mengasihi semua orang. Yap, bener banget, termasuk musuh kita juga. Tuhan Yesus itu mengajarkan anak-anaknya untuk menaruh kasih pada setiap orang. Jadi kalau misal kita pergi kemanapun, kita harus mengasihi orang itu. Kalau misal orangnya gak dikenal, baru ketemu nih papasan di mall. Nah, terus ternyata kita gak sengaja tabrakan. Nah, terus gimana cara kita menyalurkan kasihnya? Dengan cara kita minta maaf. Maaf ya Pak, atau maaf ya Bu. Nah, itu salah satu contohnya. Masih banyak contoh lain kalau misal mengasihi musuh nih. Kakak yakin sih di sini semua nggak punya musuh ya. Tapi contoh aja nih, kalau misal adik-adik sebel sama orang, adik-adik tuh jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, kita anggap musuh itu sebagai orang yang nyebelin. Misalnya musuh itu orang yang bikin kita marah, bikin kita emosi, bikin kita sebel, bikin kita bad mood. Nah, contohnya misal aja nih, Kak Yohan berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah kakak nih happy nih, lagi seneng. Tapi waktu nyampe ke sekolah, tiba-tiba ada teman kakak bilang gini, mana sih ini tugas? Nah, kakak baru datang, terus tiba-tiba dimintain tugas dengan cara bentak. Kakak sebel gak? Sebel. Nah, tapi saat kakak sebel, Tuhan bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Nah, di sini Tuhan bilang, karena dengan demikianlah, dengan kita berbuat baik, kamu, kakak, dan adik-adik semua itu menjadi matahari bagi orang yang jahat. Jadi adik-adik, saat kita berbuat baik, kita itu menjadi terang, kita menjadi cahaya buat orang-orang yang sedang mungkin patah hati, sakit hati, atau orang-orang yang sedang gak enak hatinya. Karena ya adik-adik, kalau adik-adik gak tahu, orang yang sedang bergembira pasti melakukan hal yang baik. Tapi kalau orang yang sedang gak bergembira melakukan hal yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang jahatin kita, tandanya dia sedang tidak bergembira. Karena itulah dengan kita berbuat baik seperti kata Tuhan Yesus, kita bisa bikin dia menjadi baik lagi, bikin dia jadi senang lagi. Jadinya dia gak jahat lagi sama kita, dia gak nyebelin lagi ke kita, bahkan ke orang lain juga. Oke, itu adalah putih atau kasih. Sekarang kakak mau jelaskan tentang hitam atau yang kakak umpamakan sebagai jahat. Katakan jahat. Nah, kejahatan itu ada tertulis gini adik-adik, kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, di situ ada banyak perbuatan jahat yang ditulis setelah kata jangan.
Nah, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu isinya ke-10 firman Tuhan, adik-adik. Bukan perbuatan jahatnya ya. Nah, perbuatan jahatnya itu adalah kata yang ditulis setelah kata jangan. Contohnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, dan jangan-jangan yang lainnya. Nah adik-adik, tapi selain itu semua, masih ada banyak pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Contohnya apa? Sombongan, amarah, iri, kebencian, terus gak bisa ngontrol diri, gak bisa mengontrol emosi. Nah itu juga termasuk kejahatan yang Tuhan gak suka. Nah jadi adik-adik udah tahu ya hal mana yang baik, hal mana yang jahat, hal mana yang harus kita lakukan, dan hal mana yang harus kita hindari. Nah, kita masuk nih ke poin pertama. Kalau aku diperlakukan jahat. Nah, kalau kita diperlakukan jahat, kalau aku diperlakukan jahat, hal pertama yang harus kita lakukan tuh apa sih? Nah, adik-adik catat ya. Kalau aku diperlakukan jahat, yang harus aku lakukan adalah mengingat pengajaran kasih. Apa? Mengingat pengajaran kasih. Nah, adik-adik, di awal tadi kita udah belajar Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran sama anak-anaknya tentang kasih, tentang mengasihi, mulai dari mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh, dan mengasihi orang yang ada di sekitar. Jadi adik-adik, kalau adik-adik diperlakukan jahat, kayak misalnya disebelin, dibenci, atau mungkin diejek sama orang, hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mengingat pengajaran kasih. Nah, kalau di ayat Matius tadi, Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Nah, jadi adik-adik taruh nih di dalam sini. Di dalam hati, di dalam otak dan pikiran, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Nah, supaya apa adik-adik? Karena ketika adik-adik ngerasain hal yang gak enak, dengan adik-adik mengingat pengajaran kasih, maka adik-adik akan terpendam tuh emosinya. Misalnya tadinya dikatain nih, kamu ya gini banget sih ke aku, gini. Nah, adik-adik terpancing emosinya, kayak pengennya tuh bales aja rasanya. Tapi saat adik-adik mau bales nih, tapi adik-adik ingat, oh ya, kasihi, aku harus mengasihi musuh, aku harus mengasihi sesama. Maka adik-adik emosinya akan terpendam. Jadinya yang tadinya mau marah besar nih, gak jadi marah. Kalau gak jadi marah berarti gak jadi dosa. Jadi kalau misal nih adik-adik terpancing emosinya atau dibuat kesel sama seseorang, hal pertama yang harus adik-adik ingat adalah mengingat pengajaran kasih. Oke. Kemudian hal kedua yang harus adik-adik terapkan. Kalau aku diperlakukan jahat, maka aku harus, yang kedua nih, bersabar. Katakan sabar. Nah, adik-adik, setelah tadi kita udah dibuat kesel, kita udah dibuat hampir aja marah, sebenarnya amarah itu bisa loh bangkit lagi, bisa menguap lagi, bisa meluap-luap lagi. Tapi hal kedua nih yang harus adik-adik lakukan yaitu sabar. Nah, jadi ketika adik-adik sudah mengingat pengajaran kasih, adik-adik langsung diterusin nih sama, oh iya, kasihilah musuhmu, aku harus sabar. Kasihilah musuh dan harus bersabar. Jadi jangan biarkan emosi yang ada dalam diri kita tuh terbakar kembali. Nah, kita mau baca ayatnya ya dalam 2 Korintus 11 ayat 19. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Amin. Nah, di Korintus ini bilang, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Oke, kakak
ini ya, kakak sederhanakan ya bahasanya. Jadi di Alkitab tertulis kayak gini. Karena kamu bijaksana, maka kamu sabar. Karena kamu bijaksana, karena adik-adik bijaksana, maka kamu bersabar. Nah, adik-adik, kalau misalnya nih ada orang yang tanpa sebab tiba-tiba marah ke kita, mungkin karena dia bete sendiri atau dia bad mood sendiri, terus dia menyebarkan ke bad moodannya sama kita. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah bersabar. Karena sabar itu bijaksana. Bijaksana itu sabar. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bisa melakukan kedua step ini, adik-adik itu sudah 2 langkah lebih maju untuk menjadi orang untuk bisa menghadapi masalah ketika kalau aku diperlakukan jahat. Nah, jadi setelah kita disakiti, kemudian mengingat pengajaran kasih, hal kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Katakan sama-sama, sabar. Ya, pinter banget adik-adik Super Kids. Oke, yang ketiga adalah belajar mengampuni. Nah, adik-adik ada yang inget gak kemarin hari Jumat tanggal 15 kita ke Cilongok bareng-bareng, kita memperingati hari apa ya? Ada yang inget gak? Bener banget, kita memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya buat menebus dosa kita semua. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan proses Tuhan dalam menyelamatkan kita itu gak gampang loh adik-adik. Dia harus menjadi manusia dulu yang hina, manusia yang penuh dosa kayak kita. Maksudnya Tuhan itu yang suci harus setara sama kita. Nah, bahkan saat proses penyalibannya sekalipun, Tuhan Yesus itu menderita loh. Menderita badannya, menderita hatinya, menderita mentalnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saat dalam rupa manusia itu, dia bisa merasakan semua itu sama seperti kita. Dalam keadaan fisik, dia sakit, dia harus dicambuk, dia harus ditusuk, tangannya dia bahkan dipaku. Coba adik-adik, kalau misal ke kasur pisau, rasanya sakit gak? Sakit. Ini Tuhan Yesus, tangannya harus dipaku. Nah, adik-adik bisa bayangin tuh sakitnya kayak apa. Kemudian dari semasa hidup Tuhan Yesus saat melayani, Tuhan itu berbuat baik, melakukan mujizat di mana-mana. Nah, tapi adik-adik, mengejutkannya, saat Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh pelayanan, seluruh mujizat, seluruh kebaikan yang Tuhan berikan kepada semua orang yang dia baikin itu, segerombolan orang-orang yang Tuhan baikin, malah menyerukan kepada Pontius Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, dalam rupa manusia, Tuhan Yesus ngerasa terhianati gak adik-adik? Iya ya, karena apa? Kita udah baik banget nih, Tuhan Yesus sudah baik banget nih sama orang-orang, tapi orang-orangnya malah minta Tuhan Yesus buat disalibkan. Nah, tapi yang kita mau belajar di sini, kita baca ayatnya ya. Ada di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus udah bener-bener menderita, bener-bener udah sakit banget, badannya, hatinya, semuanya udah sakit. Tapi dari ayat yang kita baca tadi, apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Padahal mereka-mereka ini udah benar-benar menyakiti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat memilih untuk mengampuni. Nah, adik-adik, karena Tuhan aja udah mau mengampuni orang yang menganiaya dia, yang membuat Tuhan Yesus menderita, kita sebagai anak-anaknya juga harus belajar mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu pedoman bagi hidup kita. Jadi apapun hal yang Tuhan Yesus ajarkan harus kita terapkan. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita nurut sama Tuhan Yesus, itu gak akan sia-sia kok adik-adik. Oke? Jadi setelah kita mengingat pengajaran kasih, kemudian kita sabar, kemudian yang harus kita lakukan adalah belajar mengampuni. Oke. Sekarang kita bahas nih. Tadi kan kita udah cerita-cerita tentang putih, tentang hitam, tentang jahat, tentang baik. Nah, jadi kalau aku diperlakukan jahat, yang harus kita lakukan adalah mencari dan menjadi putih di dalam hitam. Nah, adik-adik, di sini kakak mau jelasin mencari dan menjadi itu dua hal yang berbeda. Mencari putih di dalam hitam. Nah, kalau mencari putih di dalam hitam adalah, adik-adik pasti pernah dengar kan orang bilang, ambil hikmahnya aja. Kalau misal terjadi masalah dalam hidup adik-adik atau terjadi hal yang nyebelin banget nih dalam hidup adik-adik, hal yang harus adik-adik lakukan adalah mencari kebaikan di dalam masalah tersebut. Mencari kebaikan yang bisa kita pelajari dari suatu masalah. Nah, misal aja nih yang tadi kakak udah ceritain, Kayawan udah happy, udah senang berangkat ke sekolah, terus tiba-tiba dibentak sama teman karena diminta tugas. Nah, di situ Kayawan sebenarnya bisa belajar. Belajar apa? Belajar untuk lebih sabar lagi, belajar untuk mengampuni orang itu, belajar untuk mengasihi, belajar untuk memberi. Nah, adik-adik juga harus terapkan hal itu. Belajar mencari apa sih yang baik dari masalah ini? Hal apa sih yang bisa aku pelajarin ketika masalah ini datang? Nah, itu mencari putih di dalam hitam. Kemudian, menjadi putih di dalam hitam berarti menjadi baik di dalam kejahatan. Maksudnya adalah adik-adik di sini harus menjadi anak yang baik ketika kita bisa melakukan hal yang jahat. Nah, kita lanjutin ya cerita yang tadi. Saat Kayawan dibentak dan Kayawan dimintain tugas, sebenarnya Kayawan bisa gak sih marah-marah ke temennya ini? Padahal kan tugasnya masing-masing harusnya digarap sendiri ya. Tapi dia malah nyontek dan bentak ke kakak. Sebenarnya kakak kan bisa nih kayak marah, bilang, kamu itu ya harusnya tugas digarap sendiri dong. Terus kakak melanjutkan emosi kakak. Sebenarnya kita bisa kayak gitu. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, maka Tuhan rindu banget kita untuk menjadi putih, untuk tetap baik. Di saat ada orang yang jahat ke kita, dan di saat kita sebenarnya bisa melakukan hal yang jahat. Nah, jadi adik-adik, ketika adik-adik dihadapkan dengan situasi di mana adik-adik tuh sebenarnya bisa marah, bisa jengkel, bisa emosi. Tapi adik-adik untuk memilih untuk nggak emosi, untuk nggak marah, untuk nggak jahat, untuk tetap mengasihi musuh. Nah, itulah yang Tuhan Yesus rindukan dari kita semua. Oke, sekarang kakak mau bacain conclusion, kesimpulan. Kesimpulannya adalah saat kita dijahatin orang, cobalah untuk selalu mengingat pengajaran kasih.
sabar, belajar mengampuni, serta menjadi dan mencari putih di dalam hitam. Oke, kita ingat-ingat yuk urutannya. Pertama, kita harus mengingat pengajaran kasih. Kedua, kita harus sabar. Ketiga, kita harus belajar mengampuni. Dan yang terakhir, kita harus mencari dan menjadi putih di dalam hitam. Oke adik-adik, kakak harap kita semua nih yang di sini mau sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Oke, yang siap untuk belajar menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, menjadi sabar, menjadi pengampun, menjadi pengingat pengajaran kasih, dan menjadi putih. Sama-sama angkat jempol dua-duanya. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ibadah kita sudah selesai, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar mengampuni orang yang sudah jahat sama kami. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak-Mu yang baik. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang telah mengampuni kami terlebih dahulu. Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami terlebih dulu. Maka kami juga mau Tuhan belajar untuk menjadi seperti Engkau. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus menyertai setiap langkah hidup kami sehingga kami boleh terus sabar dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama katakan, Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.